Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Sebelum kita menyimak materi kuliah yang akan di-share di channel YouTube ini, akankah lebih baik juga kita menyimak materi yang akan saya presentasikan ini ya. Temanya yaitu menumbuhkan spiritualitas pembelajar. Siapa coba yang tidak mau mendapatkan kesuksesan dalam belajar? Mungkin hampir semua orang ingin sukses ya. Ketika dalam proses pembelajaran, pastinya tujuan yang pengen kita raih adalah sebuah keberhasilan gitu. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga siswa, orang tua, pendidik itu juga menginginkan yang namanya sukses gitu. Namun apa yang menentukan mahasiswa itu bisa mencapainya atau tidak, itu memang kita perlu identifikasi faktor-faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap hal itu. Spiritualitas itu ternyata memiliki pengaruh yang kuat bagi seorang siswa dalam proses dia belajar. Kenapa? Karena spiritualitas itu sendiri akan mampu membuat siswa atau mahasiswa itu mengatasi kesulitan, tantangan yang dihadapi, termasuk dalam proses dia menuntut ilmu atau dalam hal ini konteksnya belajar. Banyak sekali penelitian yang telah dilakukan ya mengenai peran spiritualitas ini bagi aspek-aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali belajar. Individu yang lebih spiritual atau lebih religius itu ternyata akan lebih mampu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, spiritualitas ini dirasa penting ketika kita menjadi seorang pembelajar. Karena spiritualitas ini menjadi prediktor signifikan dari kesuksesan kita terhadap proses pembelajaran. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang bunyinya, barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Dalam hadis ini tentunya ada sebuah keutamaan dalam proses belajar ya, atau dalam konteks menuntut ilmu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka akan banyak kemudahan yang diberikan gitu. Tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang membuat kita ingat dan bersyukur kepada Allah. Dalam proses pembelajaran itu adanya perubahan. Jadi esensi dari sebuah pembelajaran itu adalah sebuah perubahan ya. Ketika belajar itu dikatakan berhasil, maka akan ada dampak perubahan yang ada dalam diri individu itu. Apa saja perubahannya? Perubahannya meliputi pengetahuan. Di sini pengetahuan terkait dengan aspek kognitif dari seorang individu, di mana pengetahuan di sini bisa dikaitkan dengan adanya penambahan dari wawasan, kemudian juga berkembangnya pemikiran, kemudian juga menumbuhkan pemahaman bagi seorang individu terhadap sesuatu objek gitu, atau bisa dikatakan seorang individu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu juga adalah proses perubahan dari sisi pengetahuan. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan dalam proses persepsi. Persepsi di sini bisa diartikan sebagai sudut pandang tertentu atau sebuah pemaknaan yang diberikan oleh individu merujuk pada sebuah interpretasi yang diberikan ya. Maksudnya di sini ketika kita belajar itu bisa jadi akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita memberikan arti terhadap informasi, objek, situasi, dan lain sebagainya. Yang nantinya persepsi di sini juga akan berpengaruh terhadap sikap kita. Sikap adalah apa? Sikap yaitu kecenderungan reaksi penilaian terhadap segala sesuatu di dunia ini. Jadi
sikap mengalami perubahan, yaitu berupa kecakapan untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, ketika kita menghadapi suatu objek, informasi, situasi, maka dengan bekal kita belajar tadi, adanya pengetahuan, adanya persepsi, itu akan membentuk sikap kita. Bisa jadi sikap kita menerima atau menolak, bisa jadi sikap kita setuju atau tidak setuju. Itu tergantung dalam persepsi dan juga pengetahuan yang kita miliki. Kemudian dari sikap ini pada akhirnya akan membentuk atau membuat perubahan pada perilaku atau tingkah laku kita. Bukti bahwa seorang itu telah melakukan kegiatan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku. Seperti itu ya. Jadi 4 ini adalah esensi dari proses belajar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, pernah nggak sih merasa kuliah tapi merasa tidak dapat apa-apa gitu? Materi-materi yang diberikan oleh dosen itu mental gitu, seolah-olah isi otak kita ini tetap kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ingat materi-materi yang diberikan, nggak paham gitu. Kalau memang pernah, berarti ada hal yang perlu kalian cek kembali. Pertama apa? Pertama itu adalah masalah niat. Apa niat kalian dalam menuntut ilmu? Apakah kalian memiliki niat karena ingin bekerja, atau karena memang ingin memenuhi tuntutan orang tua, atau ingin mendapatkan nilai yang baik? Memang tidak ada yang salah dengan niat itu ya, tapi kesannya mungkin menjadi sebuah keterpaksaan gitu, bahwa kuliah yang dilakukan ini atas dasar tujuan yang sifatnya eksternal ya. Jadi mungkin perlu diulik lagi apa sih niat kita dalam kuliah gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalian perlu jawab dalam diri kalian ya. Apa motivasi kalian untuk kuliah? Apa Anda merasa yakin kuliah di jurusan sekarang atau tidak yakin? Atau mungkin ada bayangan gak sih 3 tahun lagi kira-kira mau jadi apa? Kemudian apa yang ingin Anda raih di semester ini? Ini perlu kalian telusuri lebih jauh ya. Perlu kalian tanyakan lagi pada diri kalian sendiri gitu. Karena ini apa? Ini berdampak sekali pada proses belajar kalian. Dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya para malaikat itu benar-benar akan membentangkan sayapnya bagi orang yang akan menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang lakukan ya. Jadi keikhlasan dalam menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang perlu dimiliki di awal. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat yang juga perlu kita ketahui. Belajar sepanjang hayat atau belajar long life, belajar itu kan adalah proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi belajar itu pertama membangun dan mengembangkan motivasi. Terkait tadi yang saya bilang motivasi tadi, bahwa penting sekali dalam proses belajar itu kita memiliki motivasi. Sejumlah hasil penelitian mengatakan bahwa hasil belajar itu akan meningkat ketika kita punya motivasi, terutama motivasi yang sifatnya internal ya. Gimana caranya ya tadi, dengan cara kita mengembalikan ke diri kita sendiri, apa sih kita motivasi kita gitu. Kemudian juga kita memahami bagaimana keutamaan berilmu, bagaimana kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah gitu ya dalam menuntut ilmu. Itu bisa pengaruh terhadap motivasi dan juga niat kita. Kemudian ada juga pengulangan ya. Jadi proses belajar itu kan adalah the law of exercise yang menyatakan bahwa perlu adanya latihan dan pengulangan. Jadi bisa jadi ketika kita mau berhasil, kita perlu melakukan pengulangan terhadap proses belajar kita. Kemudian partisipasi aktif
Partisipasi aktif di sini bisa diartikan adanya keterlibatan kita dalam proses belajar, ya. Keterlibatan ini tidak hanya sifatnya fisik, tapi juga keterlibatan langsung dalam proses belajar itu, baik secara emosional maupun juga keterlibatan yang sifatnya learning by doing gitu. Jadi belajar itu sebaiknya juga dilakukan melalui perbuatan langsung atau dengan kata lain dipraktekkan, ya. Kemudian yang terakhir, perhatian dan fokus. Perhatian fokus ini bisa diartikan yaitu kesadaran kita terhadap segala sesuatu yang menjadi fokus utama. Perhatian terhadap belajar ini akan timbul pada diri kita ketika kita memang menganggap belajar itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Beda ya rasanya ya ketika kita menganggap belajar itu bukan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ketika menganggap belajar itu sesuatu yang penting yang memang perlu kita miliki, maka prosesnya akan sangat jauh berbeda sekali. Ya, seperti itu. Kemudian terkait tadi saya bilang tadi ketika kuliah merasa tidak memiliki apa-apa, pertama yang perlu kalian cermati adalah masalah niat, ya. Niat, kemudian juga ada masalah adab. Adab dan belajar apa? Adab dan belajar ini penting sekali kita ketahui, ya, karena belajar itu bukan hanya sekedar datang ke kampus atau mendengar atau mencatat apa yang disampaikan oleh dosen, tapi juga berusaha untuk mengembangkan pemikiran, pengetahuan, bahkan kepribadian gitu. Dan seorang penuntut ilmu itu harus menghias dirinya dengan adab dan juga akhlak mulia. Harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Karena belajar itu adalah ibadah, maka belajar itu juga dimulai dengan yang namanya berwudu, ya. Berwudu atau bisa dibilang pembersihan diri gitu, agar dalam proses belajar itu terhindar dari godaan setan. Itu sejatinya ya adab belajar gitu. Kemudian ikhlas yang saya bilang tadi, ya, kita menuntut ilmu itu ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu di baliknya atau pamrih. Kemudian yang selanjutnya menyebut asma Allah. Menyebut asma Allah dengan membaca Al-Fatihah itu juga menjadi salah satu adab, ya, selain tentunya berdoa. Karena kuncinya sih ketika kita berdoa menyebut asma Allah, maka kita lagi mendekatkan diri kita nih pada Allah sebagai sumber ilmu utama. Harapannya dengan kita dekat sama Allah, maka kita akan juga terbuka daya tangkap kita terhadap ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Kemudian berselawat kepada Nabi itu juga dilakukan oleh kita supaya kita menjadi seperti beliau dalam proses belajar. Dan yang terakhir mendoakan orang tua dan juga guru-guru kita. Nah, ini terkait dengan metode, ya. Kita juga perlu tahu apa sih yang kita miliki, modalitas apa yang kita miliki. Dari gaya belajar itu bisa memudahkan kita untuk memahami informasi. Gaya belajar itu ada 3, ada visual, auditory, kinestetik. Visual itu penglihatan, auditory itu pendengaran, kinestetik itu sentuhan atau gerakan. Nah, kalian harus menemukan gaya belajar kalian sehingga kalian akan bisa mengenali diri kalian dan mengenali metode apa yang tepat untuk kalian sendiri. Karena tiap orang tuh berbeda-beda gaya belajarnya. Nah, ini gaya belajar itu adalah cara yang sesuai bagi individu untuk memproses informasi. Nanti ada linknya, saya akan share di WhatsApp. Kalian bisa klik, kalian bisa kerjakan, pilih sesuai dengan apa yang kalian alami selama ini, dan kalian akan peroleh gaya belajar apa yang kalian miliki. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, satu bab dari ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Jadi luar biasa sekali kalau kita menuntut ilmu itu, ya. Nah, dalam Islam sendiri belajar adalah ibadah, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Oke, demikian dari saya. Semoga materi ini semakin mencerahkan kita, ya, dalam proses belajar.
Semoga kita bisa optimal dalam proses kuliah kita 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.